kebaikan kebaikan, ya, kesehatan, umur panjang, hidayah umat Islam. Mudah-mudahan kita semua di sini Allah tetapkan keimanan dan keislaman kita, dan Allah berkahkan hidup kita, rahmati dan ampuni kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salam kita berikan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, umat sampai akhir zaman. Yang saya hormati Pak Auka serta Nyonya, keluarga, dan menjadi saya berbet. Mudah-mudahan rumah ini adalah rumah yang penuh berkah. Karena dalam suatu hadis, nawiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Qur'an. Terangilah rumahnya dengan sholat dan kajian Quran dan membaca Al-Quran. Itu bisa cahaya yang menembus Sidratul Muntaha, menembus langit itu di sisi Allah SWT. Dan rumah itu tidak seperti kuburan, karena sering dilakukan kajian sukan atau kajian-kajian agama Islam. Dan penghuninya adalah insya Allah diberkahkan. Dan yang hadir ke rumah ini untuk kajian Quran juga insya Allah Allah berikan keberkahan dan pahala yang sangat tinggi atau sangat baik. Baik, kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah, kemudian Robbi Zidni dan Robbi Sholli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada suatu hadis ya Tirmidzi, barang siapa yang pagi-pagi sampai menjelang zuhur itu mengkaji Quran, tadabbur Quran, lebih baik dari sholat sunat 100 rakaat. Nah, kalau saya suruh milih sholat sunat 100 rakaat, lebih baik dari Quran. Karena nggak kuat 100 rakaat, ya 11 rakaat aja tarawih kadang-kadang bolong-bolong. Ya. Jadi lebih baik dari Quran walaupun satu ayat itu lebih baik dari sholat sunat 100 rakaat. Kalau umat Islam ingin naik derajatnya di sisi Allah SWT dan di hadapan umat yang lain, itu harus kembali kepada spirit Quran atau spirit kepada nilai-nilai Quran dan Sunnah. Baik, hari ini saya sebagaimana sampaikan di WA, kita akan mengkaji, akan membahas bersama, akan membicarakan bersama tentang fitnah akhir zaman. Apakah sekarang sudah masuk ke periode fitnah akhir zaman? Kita akan simak bersama. Jadi judulnya adalah fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman. Ada dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi bahwa memegang agama di akhir zaman itu kayak seperti kita atau memeluk agama, melaksanakan ajaran agama pada akhir zaman itu seperti memegang bara api. Betapa beratnya, panas gitu. Panas sekali, artinya harus sabar, harus mengambil kebutuhan bisa. Oke, dan saya sudah menyiapkan beberapa halaman ini ya. Ini baca saja di rumah, insya Allah melengkapi kajian ini. Melengkapi kajian tentang fitnah akhir zaman. Baik, kita awali dengan sudut pandang bahasa dulu. Fitnah dan zaman. Apa itu fitnah dan zaman? Nanti baru kita bagaimana mensikapi fitnah akhir zaman ini. Bagaimana menghadapinya. Contoh misalnya sekarang banyak yang salah dibela, yang benar malah dinistakan. Misalnya banyak sekarang kejahatan, bencana di mana-mana. Nah, apakah sudah masuk kepada masa akhir zaman? Allah alam, kita akan lihat. Ya, sekarang tentang fitnah dulu ya. Fitnah itu banyak pengertiannya dalam Quran. Fitnah itu, misalnya fitnah diartikan dengan syirik atau kekufuran. Dan juga fitnah itu ada di surat 8 ayat 39. Ini fitnah itu. 8 ayat 39. Itu fitnah akhir zaman atau fitnah itu sendiri maknanya bisa dilihat surat 8 ayat 39.
Baca Pak. Iya. Baca ulang. Dan perangilah. Udah ketemu aja. Sudah Pak. Yang lain? 839. Ya 839. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in intahu fa inna Allah bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Ini kejadian ayat itu turun di Mekah ya. Jadi bagaimana kaum kafir Quraisy memerangi Nabi Muhammad. Perangilah itu artinya hadapilah mereka ya sampai tidak lagi fitnah. Fitnah itu kesyirikan. Ya, menyembah berhala, kekafiran, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada wahyu Allah. Nah, ini menarik nih. 3 yang pokok dalam agama kita, kalau dinistakan, kalau dilecehkan, kalau dihina oleh umat lain, oleh siapapun, pasti kita akan tidak terima. Apa yang pertama adalah Allah Tuhan kita. Allah dinistakan atau dihinakan atau Allah itu misalnya dibuat karikaturnya atau apa gitu ya. Pokoknya itu yang pertama itu. Yang kedua Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kayak dulu Salman Rushdie juga kan. Islamic crisis ya, ayat setan juga. Nah itu semua tidak terima dunia Islam. Yang ketiga Al-Quran. Jadi Allah, Nabinya, Muhammad dan Al-Quran. Kalau dinistakan, dihinakan, dilecehkan, itu pasti umatnya tidak terima. Sebenarnya itu pun berlaku kepada umat lain sama. Itu kan persoalan hal sangat keyakinan ya. Keyakinan setiap manusia. Pasti kalau ada Tuhan, ada nabinya, biasanya ada kitabnya, atau ada panduannya. Nah ini yang diartikan bahwa di sini fitnah ini adalah syirik ya. Jadi fitnah adalah syirik atau menyekutukan Allah. Nah, fitnah itu adalah syirik, makna fitnah. Atau tadi kekufuran, menyembah berhala. Gitu. Di syirik itu arti pertama. Yang kedua, fitnah ini adalah siksaan. Fitnah adalah siksa. Itu ayat ada di surat 51 ayat 14. Ayat 14. Az-Zariyat. Az-Zariyat. Ayat 14 ya Pak. Iya, Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Iya. Ada kata-kata fitnah gitu. Zuku fitnatakum. Nah, ada fitnatakum. Zuku fitnatakum. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Nah, fitnah ini diartikan azab atau siksaan. Azab itu kan siksaan. Wa qina adzabanna dalam doa kita tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabanna, dan pelihara kami dari siksa api neraka. Azab itu siksa ya. Ya. Jadi inilah fitnah diartikan azab atau siksa. Fitnah. Jadi arti yang kedua. Nanti tinggal kita memahami apakah ini kejadian ini masuknya syirik. Kalau syirik berarti fitnah di zaman sudah berlaku, sekarang tidak ada. Misalnya banyak orang yang percaya kepada batu cincin, percaya kepada kuburan, percaya kepada dukun. Nah, itu fitnah dalam artian syirik sudah berlaku. Menyekutukan Allah atau percaya kepada selain Allah. Itu arti syirik. Nah, kalau siksaan, apakah sekarang bencana itu peringatan dari Allah kepada mereka? Seperti sekarang ini banjir melanda Jakarta, barangkali itu azab, mungkin salah nyoblos misalnya, Allah alam, ya, Kelapa Gading habis misalnya gitu.
dan lain-lain lewat. Jelas saya. Nanti tinggal sudut pandang kita saja. Satunya siksaan, ya. Ya, atau di surat 85 juga ada sisanya. Surat 85 ayat 10. Buruj. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, bisa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Ya. Kok ada kata fitnah? Lihat, innal ladzina fatanu. Nah, fitnah itu dari bahasa Arab fatana, fatin. Makanya kalau ada nama fatin sama agak hati-hati itu. Iya. Ini kan fitnah ya. Dari fatana. Fatana yaftunu kalau fi'il mudhari'nya. Kalau al-azhar kan orang fi'il mudhari' kan. Yaftunu fitnah. Ini fitnah ini isi masdarnya. Kalau fatin kan ini tinggal ini aja kan. Jadi fatin. Kecuali kan fatin ya. Enak gitu. Enak gitu. Nah jadi nama itu yang kuno fitnah ini artinya menguji atau menyiksa. Makanya sini artinya jelas sekali sini artinya apa nih? Innal ladzina fatanu. Kalau dalam bahasa Arab di pribadi fatana fatanu wa huma hum. Nah, itu ketemu di situ. Ya, fatana fatanu. Ini fatana dia. Jadi ini kata dasarnya 3 huruf. Kata dasarnya 3 huruf. Fatanu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Jadi orang mukmin itu sangat dilindungi Allah. Jadi barang siapa yang menghina orang mukmin, wah Anda dapat azab. Karena mereka istimewa beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, Rasul beriman kepada Nabi. Hanya ini fatana itu artinya menyiksa, mengazab, membunuh, termasuk mengalami bencana. Itu artinya fitnah yang ketiga. Apa itu artinya tadi? Apa itu dulu? Siksaan. Yang ketiga arti fitnah itu adalah ujian. Ini maksudnya. Ketiga adalah 1, 2, 3. Ini adalah ujian. Nah, itu ada di surat 21 ayat 35. 21 ayat 35. Ini artinya ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan. Itu surat 21 surat Al-Anbiya. Silakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan kepada kami. Ini harus kita selain pertanyaan yakin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernapas, dha'iqatul maut pasti akan mengalami kematian, akan meninggal. Yang bernyawa apa berarti? Tumbuhan, hewan, manusia, jin, malaikat. Nah, wallahualam dengan apa dia bernapas. Tapi ujungnya kan mereka sudah meninggal juga. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, ada kata fitnah. Kata Allah, kami menguji manusia kamu semua dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai ujian, sebagai cobaan. Ini arti fitnah, ujian. Jadi sudah berbeda, ya. Ini ujian artinya cobaan. Berarti kita harus pahami bahwa apapun yang diberikan Allah, baik itu kebaikan dan keburukan, ujian semua. Kadang-kadang kita kan yang disebut ujian adalah keburukan aja, penderitaan, kesengsaraan, atau kemalangan, musibah. Nah, itu ujian. Padahal kebaikan juga adalah ujian.
Berarti sehat ujian, sakit ujian, lapang ujian, sempit ujian, panjang umur ujian, kematian juga ujian. Nah, ujiannya apa? Kok ujian? Ya kalau kita dapat musibah harus sabar, itu mensikapinya. Kalau dapat karunia nikmat Allah harus bersyukur. Nah, itu ujiannya dulu. Ujiannya apa, kita bersyukur atau tidak? Apa kita sabar atau tidak, itu ujian. Itu ujian. Dan lihat, saya pernah menyampaikan salah satu teknik tadabbur Quran adalah lihat urutan kata. Pertama, kenapa Allah dulukan bisyarri dulu, baru wal khairi? Kenapa tidak wa nabluukum bil khairi wasyarri? Karena manusia pada umumnya secara fitrah yang sebut ujian itu bencana, kejahatan, keburukan. Hanya al khair dulu, asyar dulu. Bisyarri, syarri itu artinya kejahatan, keburukan. Syarrun, keburukan. Khairun, baik. Dulu saya dapat ilmu dari guru saya itu, salah satu isyarat istikharah. Kita misalnya ada pilihan, saya kata salat isyarat misalnya, kan nunggu isyaratnya apa? Biasanya mimpi kadang-kadang gitu, katanya nunggu aja mimpi. Paling tidak isyaratnya ada 3 pertama. Pertama, ketetapan hati kita untuk memilih satu di antara 2 ketetapan hati kita. Itu kita tetapkan, walaupun belum ada mimpi, tapi ada ketetapan, ada logika ada hati kita yang menggiring satu pilihan. Nah, itu sudah isyaratnya. Yang kedua, mimpi. Mimpinya ada pilihan ke sini. Yang ketiga, nah ini yang jarang ini, buka Quran sembarang. Nah, halaman apa saja, temukan 2 huruf yang merupakan simbol dari kejahatan, kebaikan dan keburukan. Artinya baik mengambil itu atau kita meninggalkan. Apa huruf itu? Shin dan kho. Shin itu ini artinya syarrun. Kho itu khair. Kho itu khair. Kita sembarang buat Quran, 1 halaman saja, dihitung mana shinnya. Kalau 1 halaman itu banyak shinnya, berarti isyarat kita jangan memilih yang itu. Tidak cukup 1 halaman, kurang yakin, buka lagi. Nah, halaman yang lain, cari lagi, dicari shinnya juga masih banyak. Walaupun perbandingan dengan kho misalkan cuma selisih 1, berarti tetap yang menang shin. Atau yang unggul ya, berarti shin itu syarrun. Itu juga isyarat ilahi. Setelah kita isyarat, kita jangan ngambil yang itu banyak keburukan. Karena pertanyaan gini, yang tahu masa depan kita siapa? Mohon petunjuklah kepada ini. Tanya gitu. Nah, tidak cukup 2 halaman, kurang yakin, paling nggak 5 halaman supaya kesimpulannya komprehensif itu kan. Pas dilihat lagi, ternyata yang ini kok yang banyak. Berarti bandingnya tadi 2 halaman sih, ini kok. Cari lagi sampai 7. Sehingga ada perbandingan kok dan sinya lebih banyak mana? Oh, ternyata ujungnya kok. Ya udah ngambil yang kok itu. Khairun lebih baik. Jatuh halaman banyak koknya, itu khairun. Nah, itu salah satu indikator isyarat sholat istikharah. Jadi bisa lewat ketetapan hati kita, bisa lewat mimpi, atau buka Quran sembarang, hitung jumlah shin atau kho yang baik dari 1 halaman. Ya. Nah, di sini didahulukan oleh bisyarri dulu, syarrun setelah khairun. Itu menunjukkan bahwa Allah tahu bahwa manusia itu menganggap ujian itu keburukan. Kalau kebaikan bukan ujian. Ditutup dengan ayatnya wa ilaina turja'un. Ingat kata Allah, semua manusia akan kembali kepada Allah. Baik yang membawa keburukan atau membawa kebaikan, tetap akan kembali kepada Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Baik. Pengertian keempat terakhir adalah bencana atau hukuman. Ujian keempat, bencana atau hukuman. Itu ada di surat 8 ayat 25. Nah, ini bencana. Bencana itu banyak. Pengertian keempat, tadi ada peran kelima terakhir. Surat 8 ya, ayat 25. Mari baca aninya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Terjemahnya. Kabar
saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Jadi arti fitnah ini adalah siksaan atau bencana. Kalau ada terjemah lain ada artinya bencana. Dan takutlah kepada Allah, berilah dirimu dari bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim. Siksaan ini adalah bencana. Contoh, yang tsunami di Aceh, apakah yang baik juga nggak kena? Nah, semua kena. Nanti itu keadilannya oleh Allah ditegakkan. Ya, kalau yang buruk ya akan mendapat keburukan, yang baik akan balasan kebaikan. Nah, ini fitnah di sini artinya bencana atau hukuman. Kemudian arti yang terakhir yang kelima, ini kekacauan, kerusakan. Fitnahnya kerusakan, kekacauan. Kacau ini. Dunia itu kacau balau. Itu surat 8 ayat 73. Masuk surat 8. Ayat 7. Nah, ini kekacauan. Kerusakan atau kerusakan. Ini artinya ini surat 8 ya, silakan. Orang-orang yang kafir, bagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan besar. Ada ayatnya. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnah. Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain, pasti. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kafir atau yang katakan sekarang bahasanya non muslim itu menjadi pelindung sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah untuk saling melindungi di antara kita, itu niscaya akan terjadi kekacauan. Kalau antara seorang umat Islam saja gontok-gontokan, itu akan terjadi fitnah. Di sini adalah kekacauan, ya, kekacauan dan kerusakan yang besar. Ya, ada kekacauan dan kerusakan yang besar. Nah, ini arti fitnah. Jadi paling tidak sudah ada 5 arti fitnah dalam Quran. Ya, syirik, siksaan, ujian, bencana, kerusakan atau kekacauan. Nah, itu fitnah. Oke, ini selesai tentang fitnah. Sekarang tentang makna zaman. Yang makna dari zaman. Zaman, ya. Sebenarnya kata-kata zaman itu tidak dipakai oleh Quran. Zaman itu. Zaman itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Kan kita belajar kalau bahasa Arab itu ada ismu zaman atau zorof zaman. Itu keterangan waktu. Ada zorof makan, keterangan tempat. Dalam zaman itu apa juga? Hari ini, besok, kemarin, nama-nama hari, nama-nama tahun, itu waktu artinya. Zaman. Nah, dalam Quran itu tidak digunakan kata zaman. Yang digunakan tiga yang digunakan oleh Quran. Pertama, asr itu zaman atau masa. Lihat surat 103 misalnya, wal asri demi masa, demi waktu. Yang kedua, al-waktu itu sendiri. Jadi waktu itu bahasa Arab atau bahasa Quran. Yang ketiga al-hin. Nah, itu kan. Baik. Nah, makna fitnah sudah. Sekarang makna zaman. Ini makna zaman. Ya, ini makna zaman itu pertama disebut dengan al-asr. Dalam Quran menggunakan ini al-asru. Dia surat 103 ayat 1 dan 3. Wal asri itu ya. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa terjemahannya? Demi
masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Nah, Imam Syafi'i, seorang intelektual muslim, ahli fikih, seorang cendekiawan, pernah mengatakan begini: andai kata Allah tidak menurunkan 114 surat dalam Quran, hanya surat ini saja 103, itu sudah cukup jadi pegangan hidup orang ini. Sudah cukup jadi petunjuk. Lihat kalau kita lihat isinya. Wal asri demi masa. Jadi Allah bersumpah, wa-nya di sini wa qasam atau wa sumpah, wal asri. Kenapa Allah tidak gunakan kata lain, wal waqti misalnya, atau wal hin atau waz zaman? Tidak. Itu pilihan katanya sangat tepat. Asin itu artinya seorang peternak kalau memeras susu itu pakai kata-kata asor. Ana aksiru labanul jamus. Saya memeras susu kambing. Jadi kata-kata aksiru, asor itu artinya memeras. Kalau memeras itu proses yang tadinya banyak jadi sedikit, kami intisarinya. Ini kajian bahasanya. Apa artinya? Allah ingin menyampaikan bahwa Allah bersumpah bahwa waktu itu sebentar. Wal asli, kalau terjemahan lengkap, demi waktu, demi masa yang hanya sebentar. Sebentar ya. Nah, salah satu indikator akhir zaman, setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa sejam, sejam terasa 1 menit, 1 menit terasa 1 detik. Sekarang udah ada belum sih? Udah ada perasaan cepat kan? Perasaan saya baru lama di kebagian residen ya. Sekarang sudah 5 tahun cepat. Perasaan udah berapa minggu ya? Ada sebulan? Lebih cepat sekali. Nah, dulu kita Ramadan di rumah Pak Ibu Alwi, ibu yang di sana ya. Mei akhir ini udah Ramadan. Mei depan itu kira berapa bulan? Hitungannya tidak kurang dari 1 hari. Ya, sekarang udah Februari, Maret, April, Mei akhir itu sudah Ramadan. Waktu cepat. Jadi wal asri demi waktu yang cepat dan sebentar sebenarnya. Ini namanya. Karena waktu cepat, innal insana lafi khusr, manusia itu rugi semua. Yang tidak rugi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang senantiasa merawat imannya, menjaga imannya, meningkatkan kualitas imannya, dan selalu menebar kebaikan, selalu berbuat amilus sholihat. Nah, itulah bekal yang disebut Imam Syafi'i itu. Hidup kita itu bekalnya 2 saja sebenarnya. Di dunia yang akan dibawa ke akhirat, iman dan amal soleh. Iman, amal soleh, iman, amal soleh itu. Amal soleh bukan hanya mengaji Quran, bukan hanya sholat, puasa, bukan. Menghormati orang tua, baik kepada tetangga, senyum kepada siapapun, yang membuang duri, membersihkan rumah, mengelap lantai, mengepel lantai, itu sudah kebaikan. Jadi yang kebaikan itu banyak sekali. Ya. Iman dan amal soleh. Iman amal soleh ibaratnya ruh dan jasad kita. Ruh tanpa jasad hantu namanya. Jasad tanpa ruh mayat namanya. Jadi hidup kita harus ada ruh dan jasad. Itulah dengan iman dan amal. Dilengkapi dengan selalu kita menegakkan kebenaran, bil haq, dan kesabaran, bisabr. Sabar untuk menegakkan, untuk merawat iman dan amal soleh harus kita sabar. Harus sabar. Kenapa hidup ini sebentar? Lihat surat 10 ayat 45. Lihat surat 10 ayat 45. Itu menunjukkan ayat itu bahwa waktu ini singkat, misterius, dan sebentar. Ya. Ya. Dan ingat 45 ya. Ya. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan, sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ini ayat menjelaskan tentang wal asri tadi. Wal asri demi masa, demi waktu yang singkat dan sebentar. Kenapa singkat? Kata Allah,
Ingatlah nanti di akhirat itu manusia dikumpulkan dengan Allah dan manusia itu merasa seakan-akan tidak tinggal lama di dunia. Hanya sesaat di siang hari, sa'atan minan nahar. Hanya saat di siang hari saja. Ya. Apa ininya? Perumpamaan apa gambarannya? Ya ta'arufuna bainahum, seolah-olah mereka hanya berkenalan saja. Ya ta'aruf. Hanya berkenalan di antara mereka bainahum. Contohlah, kalau kita mau pergi ke misalnya ke Sumatera Barat, Padang, di bandara, dari sini kita berangkat sendiri ya. Pas di Suta, Bandara Suta, kita ketemu sama orang yang mau ke Padang juga. Udah gitu satu bangku atau ini cerita sendiri dia sendiri ya, kebetulan ya, ini satu jajar, satu baris. Kayaknya kita ngobrol kan, Pak kemana? Ke Padang. Kayaknya juga mau ke Padang. Ceritanya kita sampailah kurang lebih sejam setengah lah, kurang lebih ke Padang itu, ke Bandara Internasional Minangkabau, turun. Terus dari situ, Pak mau kemana? Kalau saya mau ke Bukit Tinggi. Kalau Bapak kemana? Saya mau ke Sawuto. Beda tuh. Udah, setelah itu berpisah. Jadi hanya berkenalan saat di Suta, di pesawat ngobrol, di BIM masih ngobrol, habis itu berpisah. Lama nggak? Enggak. Kata lo keren 1 jam setelah itu. Saya itu berpisah. Ada jaminan ketemu lagi? Enggak. Wallah. Nah, itu disebut dengan ya ta'arufuna bainahum, soalnya. Ya, sehingga berikutnya sungguh rugi orang yang mendustakan akan berjumpa dengan Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah. Dan orang yang tidak percaya atau membohongkan, tidak yakin akan berjumpa dengan Allah, itu mereka orang-orang yang tidak dapat petunjuk. Wa makanumu tadi tidak dapat petunjuk. Sekarang pertanyaan gini, kita bibirnya ini bisa melihat Allah nggak? Mustahil. Nabi pun tidak. Nabi Musa hanya bercakap-cakap saja, tapi melihat wujudnya, wujud Allah. Karena itu adalah ujian keimanan. Kalau namanya beriman, namanya tidak perlu melihat ciptaannya saja cukup. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang penciptanya. Itu hadis. Tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir tentang Allah, berpikirlah tentang ciptaannya saja. Itu pun banyak yang tidak terpikirkan. Nah, tapi di akhirat nanti di surga bisa nggak melihat Allah kita? Ada hadis begini, ada satu hadis sahih. Ya Rasulullah, nanti penghuni surga bisa melihat Allah nggak? Kata Allah, kata Nabi Muhammad, jawabnya bukan begini, bisa, nggak begitu dia jawabnya. Jawabnya begini, pernahkah engkau melihat bulan purnama di malam hari yang cerah? Apa bulan purnama? Pernah. Jelas nggak melihat? Jelas. Kata Rasulullah, sejelas itulah kamu akan melihat Allah. Sejelas itu kamu akan melihat, sejelas melihat bulan purnama. Buka surat 72 ayat 232. Sorry, bukan surat 75 ayat 22 23. Surat 75. Surat 75. Ayat 22 23. Ya itu. Ini jawaban bahwa nanti di surga kita akan melihat Allah dengan jelas. Selain hadis tadi. Jadi hadis Al-Quran didukung dengan hadis. Ya, saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Terjemahnya. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Terus Memandang Tuhannya. memandang, bisa melihat. Jadi Allah menjawab bahwa nanti penghuni surga, warga surga, kompleks surga di sana, itu akan melihat Allah dengan jelas, sejelas melihat bulan purnama. Jelas itu. Nah, nikmat tertinggi di surga adalah melihat zat. Kan ada kata perang, surga itu apa sih? Makanan, tinggal makan. Buah-buahan gak usah manjat, makan sendiri, tinggal metik. Gitu kan. Sungai itu bukan sungai macam, sungai susu ada, sungai madu ada, sungai arak ada. Di sana arak ada. Makanya orang yang minum arak di dunia tidak akan kebagian arak di akhirat, artinya tidak masuk surga.
Kalau di sana sudah tidak ada pelarangan, nggak ada larang lagi. Orang di sana nggak perlu sholat lagi, nggak perlu sholat apa ngaji juga nggak perlu. Di sana udah menikmati saja, sudah belum berapa pahala. Nah, ada orang bertanya, ngapain sholat saya kan pahalanya buat akhirat? Salah. Ibarat ada cash, ada kredit. Kalau kita sholat, cashnya di dunia udah diberikan oleh Allah pahalanya. Tapi 20% barangkali, 30%. Tapi 100%-nya nanti di akhirat itu dilengkapi balasannya, disempurnakan balasannya. Jadi balasan itu bukan hanya di akhirat, di dunia sudah ada Allah balas. Sebuah kebaikan kita, termasuk ibadah kita, berbuat baik kita Allah balas. Ya. Lihat surah 10 ya. Ayat 25 coba dulu ya. 5. Coba 25 dan 6 ya. 10 itu surat Yunus ya. Ya, betul. Dan Allah menyuruh manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Berarti ayat 26-nya. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik di surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nanti kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu masuk surga. Dan bonusnya, tambahannya apa bonusnya tadi? Melihat Allah. Bonus ahli surga itu bisa melihat Allah. Dan ketika melihat Allah tidak perlu berdesak-desakan, semua kebahagiaan. Tidak diliputi kehinaan, semua kebahagiaan. Dan kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin melihat Allah nanti masuk surga. Masuk surga. Dan salah satu cari ini wajah-wajah ahli surga semua. Iya. Karena nilainya kelihatan bayar Allah pakai peci Cuma tinggal seberapa ikhlaskah kita melakukan ajaran agama. Ya. Kenapa dunia ini sebentar dibanding akhirat? Karena ukurannya 50.000 tahun. Satu hari di akhirat 50.000 tahun dunia. Kan jauh sekali berarti. Itu surat 70 ayat 4. Satu hari di akhirat atau satu harinya Allah, hari kitanya 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij ya. Ya, saya baca ini dulu. Atau kita terjemahnya dulu sekarang. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari secara dengan 50.000 tahun. Kalau ada catatan kakinya itu kalau ditempuh oleh manusia itu 50.000 tahun. Satu hari ya. Ta'arujul malaikat wa ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. 50 itu 50.000 tahun. Sanah tahun. Jadi satu hari di akhirat 50.000 tahun ukuran dunia. 50 tahun berapa abad itu? Makanya waktu dunia itu sebentar di akhirat. Tadi sesaat di siang hari. Nah itulah arti tentang waktu atau zaman al-asal. Yang kedua al-waqt. Menggunakan al-waktu. Karena al-waktu itu bahasa Arab. Ya al-waktu. Lihat tentang waktu sholat, perintah sholat. Quran surat 4 ayat 103. Itu tentang waktu-waktu sholat. Kalau di masjid itu suka ada dibuat gabung dengan jam digital waktu sholat. Itu ada kata-kata ini, ada lafaz ini.
Saya baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'namtum faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Mauquta itu artinya sholat ada waktu-waktunya. Mauqut itu dari waktu. Jamaknya mauqut, pluralnya mauqut. Nah, terjemahnya silakan dulu. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Seluruh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sampai tadi sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya, ya. Sholat sunnah, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang ada kata-kata waktu. Waktu. Jadi waktu itu dari bahasa Arab ke bahasa Al-Qur'an. Ya, itu al-waktu. Yang ketiga al-hin. Al-hin. Ini juga waktu atau zaman. Nah, itu ada di surat Yasin, ya. Surat Yasin surat berapa? 36 ayatnya itu ayat 44. Ada kata wa mata'an ilahi. Kata tahir. Ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Nah, ada terjemahannya. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Sampai waktu, ada terjemahan kata waktu. Di situ menerjemahkan hin, ini waktu. Jadi hin itu waktu. Ya, melainkan kami selamatkan manusia karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan sampai waktu tertentu. Berarti ada batas waktu kita. Sampai meninggal atau sampai kiamat. Nah, kita hidup itu ada dua pilihan batas terakhir, meninggal atau kiamat. Sakit aja sudah dikurangi, kita dimati ya. Meninggal sudah terputus lah semua kenikmatan. Tapi lihat ayat sebelumnya nih, ayat sebelumnya ayat 42 43. Silakan baca terjemahannya 42 43 nya sebelum 44. 42 surat 36 tadi. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Ayat 43. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Ya, ayat 41-nya sebelumnya 41. Dari 41. Dan sesuatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Ya, 42. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Nah, ini tanda kebesaran Allah. Dulu kan transportasi itu banyak kan kapal laut. Pergi aja aja kapal laut. Nah, ayat 42 ini Allah ingin memberikan informasi kepada manusia bahwa manusia nanti satu saat akan membuat alat transportasi apa selain kapal laut itu. Pesawat, motor, mobil. Ini ayatnya. Lihat, dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti yang mereka kendarai. Allah tidak sebutkan mobil di sini supaya lebih umum. Apa saja kreasi manusia silakan. Ini globalnya. Jadi ayat mobil motor ini ayat. Kemudian yang 42, lihat, jika kami menghendaki 43, dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada yang menolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamat. Saya tanya, siapa? Kita pernah naik pesawat barangkali, naik kapal laut atau enggak? Kira-kira kondisi rohani kita saat itu berdoa enggak kepada Allah untuk selamat? Pasrah, rasanya nyawa sudah di sini. Apalagi ada goncangan di awal. Itu kalau ada terjadi celaka, kayaknya udah nggak benar ya. Seolah-olah kita, ya Allah saya serahkan nyawa ini udah. Benar nggak itu? Makanya itu buku doa itu dari berbagai agama ada di situ.
Salah satunya subhanallah wa rabbana subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Baca. Ngeri itu. Jangan sampai ini masuk awan kolom, awan kolomis ya. Jangan ada itu. Itu mati seluruh elektronik pesawat. Ketika landing saja itu. Kalau yang pesawat kayak Lion Air itu apalagi pilot juga kayak angkot kayaknya pilot tuh, ada yang ugal-ugalan gitu kan, ada yang enak gitu kan landingnya itu udah gemetar gitu. Udah ketinggian berapa itu ya. Nah artinya di saat itu hanya Allah yang menyelamatkan. Kata Allah mudah kalau terjadi kecelakaan, sehingga kita selamat ketika berkendaraan ke sini, naik mobil, naik motor, naik pesawat, naik gojek dan sebagainya. Itu karena rahmat Allah. Maknanya illa rahmatan minna wa mata'an ilaihi. Semua keselamatan di kendaraan itu rahmat Allah. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah mungkin kita celaka. Jadi kita bersyukur Allah menyelamatkan kita dalam kendaraan, baik di darat, di laut. Karena kalau kira-kira risikonya paling dahsyat itu kecelakaan di darat, di laut, apa di udara. Rasanya tiga-tiganya sama. Dan di darat, kalau ditabrak kereta api sama. Ya, rasanya, tapi memang yang resiko yang paling kayaknya di udara gitu kan. Lah, ada berat itu. Di laut juga sama kayaknya itu. Dia kalau di laut sama juga. Makanya karena rahmat Allah kita selamat. Baik, inilah pengertian dari zaman. Walaupun Al-Quran tidak menggunakan kata zaman. Saya lihat di kamus nggak ada kata zaman digunakan Quran. Jadi menggunakan zaman atau waktu atau masa itu al-asr, al-waktu, al-hin. Itu yang dipakai. Yang dipakai dalam pergaulan kita waktu jam berapa sekarang, waktunya jam berapa? Pakai bahasa Arab. Banyak bahasa Quran atau bahasa Arab yang dipakai bahasa Indonesia sehari-hari. Masjid, sujud, syukur, waktu, apalagi banyak ya. Tasbih, apalagi tawakal dan lain-lain. Oke. Zaman dalam kajian keagamaan dibagi ada 5 periode. Dan 5 periode zaman. 5 periode zaman atau waktu. Satu zaman nubuah. Nubuah itu adalah nabi. Ini sudah lewat, ya sudah lewat. Zaman Nabi Muhammad sampai zaman Nabi Adam sampai Muhammad sudah lewat, ya. Itu zaman nubuah. Nubuah itu para nabi. Zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Adam sampai Nabi. Yang kedua zaman khilafah. Khilafah ini dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, zamannya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, selesai. Itu zaman. Kemudian yang ketiga zaman Al-Muluk atau kerajaan-kerajaan. Kita kenal zaman dinasti Abbasiyah, Umayyah, sampai Turki Utsmani, yang Rom habis, yang sampai sekuler, kapal Ataturk itu. Itu zaman ini. Al-Muluk itu adalah kerajaan-kerajaan. Nah, sekarang masuknya ke zaman yang keempat, disebut dengan zaman Zababiro. Zababiro. Apa zaman Zababiro? Zaman banyak bencana, banyak kejahatan, banyak penipuan, banyak perzinahan, banyak pembunuhan, banyak apalagi fitnah, medsos dan lain-lain. Ya, banyak kebohongan, banyak hoax. Ini zaman ini sekarang. Ini zamannya zaman ke. Nanti setelah ini, wallahu a'lam sampai mana ada zaman khilafah kedua. Khilafah kedua. Nah, disinilah nanti Dajjal muncul, Imam Mahdi muncul, Nabi Isa tuh. Zaman ini. Sudah lama ini zamannya ya. Hanya 9 tahun ini. Nah, setelah itu
Ya, kalau Nabi Isa turun ya, lihat surat 43 ayat 61 sampai 67. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Betul. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-sekali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Perselisihan itu tentang dia Tuhan, anak Tuhan itu. Maka bertakwalah pada Allah dan taatlah padaku. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Nabi Isa akan menyampaikan meneruskan ajaran di Muhammad. Dia akan mengislamkan Nasrani. Bahwa ya, ajaran mereka salah. Bahwa Tuhan itu hanya Allah dan Nabi Isa Nabi, bukan anak Tuhan. Terus, tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. itu kan ada Katolik Protestan. Itu beda tuh pemahamannya. Belum lagi cabang-cabang dari mereka. Ada juga yang tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan sebenarnya. Ada juga. Dia salah satu ajaran Nasrani. Terus, maka celakalah orang-orang yang zalim, karena azab pada hari yang pedih kiamat. Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang pada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Teman-teman karib, pada hari itu cukup dulu. Sampai berapa? 6 ya cukup ya. Oh, 6. 6. Jadi pada zamannya ini khilafah kedua itu nanti dunia Islam akan dipimpin oleh seorang khilaf, seorang pemimpin Islam. Kalau sekarang mungkin kayak dulu dari zaman dinasti Umayyah akan dipimpin. Nah, disitulah Dajjal keluar. Nanti Imam Mahdi dan Nabi Isa akan turun akan membunuh Dajjal. Nah, setelah itu kan negara ini dunia ini akan banyak orang beriman. Kalau itu habis itu Allah akan menghembuskan satu angin yang lembut akan mematikan kaum muslimin semua. Nah, setelah itu berarti yang tinggal hanya orang-orang kafir. Tidak akan jauh dari itu, matahari terbit dari barat dalam kemudian kiamat. Jadi ketika kiamat, orang beriman sudah tidak ada. Kita apalagi sudah tidak ada banget. Ada satu kaum yang akan keluar itu yang hawa nafsu. Ya itu kan itu Dajjal di antaranya. Nanti kita akan baca di beberapa ini. Nah. Oke, ya. Ini masalahnya ya. Nubuwah, khilafah, al-mulk, jababiroh,